Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi nikmat iman dan Islam, juga nikmat mau mengikuti sunnah, karena tidak semua orang yang sudah diberi nikmat iman dan Islam diberi nikmat mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini kayaknya ekonya atau gak pati ngenangan gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, termasuk nikmat kesehatan ini perlu kita syukuri dengan bersyukur sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memperbanyak hamdalah, kemudian juga melakukan sholatul lail. Sholat malam itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW memberi contoh, beliau melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak. Kemudian istrinya berkomentar, mengapa bersusah-susah masih melakukan sholat malam, padahal dosa Rasulullah SAW itu yang akan datang maupun yang telah lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab beliau pendek saja. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan sholatul lail. Masyarul muslimin rahimahullah. Kali ini saya akan sampaikan tema tentang keutamaan beribadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Mungkin tanggal 26 atau 27 ini. Kemudian kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Banyak di antara kita mungkin menganaktirikan ini. Jadi masih beribadah itu ya setiap hari, akan tetapi banyak dilakukan hanya pada bulan Ramadan saja. Padahal bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang utama di dunia ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, yakni asyra Dzulhijjah. Seutama-utamanya hari itu adalah hari 10, yakni 10 bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kila, ditanyakan kepada beliau, wala mithluhunna fi sabilillah, termasuk lebih utama dari jihad fi sabilillah. Wala mithluhunna fi sabilillah illa man affar wajhahu fit turab. Beliau menjawab, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu. Menutup wajahnya dengan debu ini sebagai kinayah, kalau kita pelajari dari ilmu balaghah, kinayah daripada orang yang mati syahid. Artinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling utama di dunia ini. Tidak juga orang yang berjihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad fisabilillah itu mati syahid. Kalau mati syahid itu pahalanya tiada taranya. Kalau orang yang berjihad itu tidak mati syahid, pahalanya juga banyak, tetapi beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad fisabilillah.
Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang dianggap hasan oleh Syekh Al-Albani di dalam Shahih Targhib wa Tarhib. Hadis nomor 1128. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ma min ayyam al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Tidaklah hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai daripada beramal di hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yaitu hari-hari 10, yakni awal 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walal jihad fi tidak juga jihad fisabilillah. Rasulullah SAW menjawab, walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan membawa apa-apa, artinya meninggal dunia. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan masih ada hadis lagi, ma min amalin azka indallahi wala a'dhama ajran min khairin ya'malu fi ashril adha. Tidaklah suatu amal lebih suci mungguhi Allah dan lebih agung pahalanya daripada kebaikan yang dikerjakan pada Ashrul Adha, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ditanyakan kepada Rasulullah, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Qol walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya berjihad, kemudian dia tinggal namanya, artinya mati syahid. Hadis tersebut hadis sahih diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amal apa saja yang hendak kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Hadis tadi berbicara secara umum. Jadi amal soleh apa saja yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada dikerjakan pada hari-hari yang lain. Syekh Abdul Aziz bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala memberikan contoh, umpamanya seseorang itu bersedekah 100 rial pada saat bulan Dzulqa'dah umpamanya, atau Syawal, ataupun pada bulan Ramadan, itu masih kalah besarnya pahalanya dibanding apabila seseorang itu bersedekah pada 100 rial yang sama di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu, mari kita song-song nanti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Beribadah tidak boleh kita lewatkan, akan tetapi ada momentum-momentum di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan ini momentum yang baik, yang lebih utama untuk beribadah daripada yang lain. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau ditanya lebih baik mana, beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jawab beliau adalah beramal pada siang hari pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada beramal siang hari pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beramal pada malam hari di 10 hari terakhir
bulan Ramadan lebih baik daripada beramal malam hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena apa? Karena di 10 hari terakhir malam Ramadan itu ada malam Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian termasuk membaca Al-Quran, termasuk mari kita gunakan nanti, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, masih ditakdirkan oleh Allah untuk menangi bulan Dzulhijjah yang akan datang, yang tinggal beberapa hari ini. Dan Allah memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian termasuk ibadah yang ini mungkin belum begitu memasyarakat, yakni puasa. Biasanya di masyarakat kita, masyarakat awam, kita kan orang awam ini ya, kita ini orang awam, itu terjadi perdebatan puasa itu mulai tanggal 8 atau tanggal 9 saja. Jadi tanggal 8 itu kan disebut tarwiyah gitu. Atau mulai tanggal 9 saja, yakni hari Arafah. Padahal para ulama terdahulu itu sudah membicarakan, bukan hanya kalau itu ya 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, itu jelas, artinya jelas. Kemudian di dalam puasa 9 hari itu juga hadisnya sebetulnya jelas, yakni hadis dari istri Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kana la yada'u thalathan. Rasulullah SAW menuturkan Hafsah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah meninggalkan 3 hal, yakni siyamal asyar, puasa 10 hari. Yang dimaksud 10 hari ini dalam bahasa Arab litaghlib, untuk mengeneralisir, yakni tanggal 1 sampai tanggal 9. Sebab tanggal 10 itu haram kita melakukan puasa karena Idul Adha. Beliau tidak pernah meninggalkan itu, siyamal asyar wa siyama salasati ayyam min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulan. Di dalam hadis yang lain itu hadisnya muqayyad, kalau ini hadis ini mutlak, jadi pokoknya 3 hari. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Di dalam hadis yang lain 3 hari itu apa? Tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan shaumul bid. Wa raka'ataini qoblal ghadar, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 3 hal ini kata Hafsah radhiyallahu anha yang tidak pernah beliau tinggalkan. Siyamal asyar, jadi puasa 10 hari, maksudnya 9 hari itu tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, dan puasa 3 hari setiap bulan dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Qala Abdul Aziz bin Bas, berkata Abdul Aziz bin Bas, fihi ittirab, hadis ini muttarib. Muttarib itu artinya guncang. Jadi di dalam mustalah hadis itu muttarib itu jenis hadis yang lemah, termasuk hadis yang lemah, kecuali apabila dikuatkan dengan yang lain, derajatnya jadi bisa bisa hasan li ghairi maupun derajat yang lain. Muttarib itu artinya guncang. Kalau dari aspek sanad itu umpamanya disebutkan dari seorang bapak ke anaknya, tapi di hadis yang lain dari anak ke bapaknya. Ini kan guncang. Sing bener dari bapak ke anaknya apa anak ke bapaknya. Nah ini dari aspek sanad itu guncang. Akan tetapi hadis tersebut dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 2437. Wa shahhahahu Al-Albani, dan dianggap sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Sunan Abi Dawud.
hadis nomor 2106. Kemudian bagaimana menyimpulkan hadis ini? Sebab hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahwa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qattun. Saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di dalam 10 hari. 10 hari maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sama sekali saya tidak pernah melihat itu. Hadis ini Sahih Muslim di dalam nomor 1176. Kemudian bagaimana para ahli menyimpulkan? Murid daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala menyatakan bahwa tentang dua hadis yang bertentangan ini pakai pendekatan usul fikih, beliau menyatakan al-muthbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan itu didahulukan daripada yang meniadakan. Yang menetapkan puasa 9 hari itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah tadi. Kemudian yang meniadakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka al-muthbit muqaddam minal an-nafi. Jadi yang menetapkan itu didahulukan daripada yang meniadakan. Artinya ya puasa saja. Itu menurut logika Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Begitu juga ulama kontemporer Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan seperti itu, kata Imam Ahmad itu, al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah pensyarah daripada Sahih Muslim. Pendapat beliau adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau tidak melihat Rasulullah SAW itu berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau maksudnya 9 hari itu mungkin karena suatu sebab, boleh jadi sakit atau safar, bepergian, atau sebab-sebab yang lain. Tetapi tidak melihatnya Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau tidak melakukan puasa itu tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau tepatnya 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Buktinya di rumahnya istrinya yang lain, yakni Hafsah menceritakan bahwa beliau berpuasa. Oleh sebab itu, mari kita lakukan puasa nanti mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau seandainya puasa itu tidak bisa dijadikan dalil, itu tadi dari riwayat Hafsah yang dikuatkan oleh hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akan tetapi ada keutamaan puasa yang secara mutlak disebutkan, dan di dalam hadis tadi secara umum tidak ada hari-hari yang utama di mana amal soleh dilakukan, kecuali amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang jihad itu meninggal dunia, mati syahid, atau orang yang berjihad itu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni pada hari-hari utama, dan jihad adalah perbuatan yang utama. Maka itu tentu saja lebih baik daripada jihad yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Secara umum Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu susunan redaksinya dari Rasulullah SAW, tapi kontennya, isinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah menirukan
firman Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu milik saya dan saya sendiri yang akan memberikan pahala. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu baina wajhi wa bainan nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjauhkan dari wajahnya atau dari dirinya dan api dari menjauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun, sab'ina kharifan. Dan saum itu adalah suatu ibadah. Tadi disebutkan tidak ada amal soleh yang lebih utama daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini berarti kalau seandainya hadis khafsah tadi dianggap umpamanya tidak sahih, tetapi puasa adalah ibadah di dalam hadis yang lain. Kalau kita kerjakan di dalam hari-hari yang utama, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali yang tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 9, itu lebih utama. Jadi ada hadis secara umum menyatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan fa'aktiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyak pada hari-hari itu takbir, tahlil dan tahmid. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal soleh adalah membaca Al-Qur'an. Ini masih rupanya di antara kita menganaktirikan itu. Jadi momentum itu tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an hanya pada bulan Ramadan saja. Padahal membaca Al-Qur'an tiap hari dianjurkan, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Termasuk momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Qur'an, bersilaturahim, kemudian bersedekah. Sedekah dianjurkan setiap hari, lebih-lebih pada saat-saat yang utama itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain, apabila kita kan momentum Idul Adha itu bisa saja kita pergunakan untuk ibadah yang khusus yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, yakni udhiyah. Udhiyah itu apa? Kalau di Indonesia itu kurban. Padahal kurban itu mestinya lebih umum daripada udhiyah. Karena kurban itu artinya mendekatkan diri. Istilahnya itu di dalam lughatan itu kurban itu mendekatkan diri. Kalau secara istilah melakukan amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa disebut kurban juga. Apakah itu dengan menyembelih binatang kurban pada waktu tertentu ataukah beribadah yang lain seperti memperbanyak sholat, sunnah dan lain sebagainya. Tetapi udhiyah yang menurut istilah dari ahli fikih itu disebutkan udhiyah. Apa bedanya dengan al-hadyu? Nah, ini ada bedanya al-hadyu, al-udhiyah dengan kurban. Kalau al-hadyu kan disebutkan di dalam Al-Quran tentang al-hadyu. Al-hadyu itu adalah binatang yang dihadiahkan oleh jamaah haji, orang yang pergi haji, untuk disembelih pada hari nahar.
dihadiahkan kepada siapa? Penduduk Makkah. Oleh sebab itu mestinya orang yang melakukan haji ifrad itu membawa, kalau Rasulullah SAW kan membawa binatang hadyu dari tempat halal ke tempat haram. Tapi mana mungkin kita umpamanya di pesawat terus membawa kambing kan gitu kan, tidak. Cuma ini motivasinya yang salah. Orang Indonesia itu sebagian, bukan seluruhnya, dia melaksanakan haji secara ifrad sebagaimana Rasulullah SAW berhaji secara ifrad, tapi motivasinya agar tidak membayar dam, padahal mestinya konsekuensinya dia membawa binatang al-haji sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya tetap berkorban itu dalam pengertian yang umum, artinya menyembelih binatang yang disembelih itu ya khusus hanya kambing ataupun sapi ataupun unta, tidak kerbau, tidak juga kuda dan lain sebagainya. Walaupun Rasulullah SAW itu membuat istilah itu kurban, ini di dalam hadis yang lain tidak disebutkan udhiyah, tapi di hadis-hadis tertentu itu hatta yudhiyah, hingga binatang kurban itu disembelih, berarti disebut udhiyah. Tapi beliau menyatakan orang yang datang pada saat pertama untuk Jumatan maka ka'annahu qarraba badanata, seolah-olah dia berkorban unta. Barang siapa yang datang pada saat yang kedua, ka'annahu qarraba baqaratan, kalau saat yang kedua seolah-olah dia berkorban lembu. Kalau saat ketiga seolah-olah dia berkorban kambing. Atau datang saat yang keempat seolah-olah dia berkorban ayam betina dajajatan, bukan atik. Kalau atik itu kan ayam jantan, ini ayam betina. Kemudian pada saat yang kelima maka seolah-olah dia berkorban baidotan, jadi telur, berkorban telur. Kalau imam atau khotib itu sudah naik pada mimbar, bukunya malaikat itu ditutup, kemudian dia mendengarkan khotib berkhutbah. Di dalam hadis disebutkan seperti itu. Tapi ini bukan berarti bahwa korban itu boleh dengan telur. Kalau tidak bisa dengan sapi ya telur sajalah korban. Tidak bisa korban. Korban dalam pengertian udhiyah itu. Tapi kalau bersedekah silahkan. Namun Rasulullah SAW memakai bahasa korroba itu tadi, menyamakan antara orang yang datang duluan di dalam Jumatan itu seolah-olah berkorban unta, kemudian sapi, kemudian paling bawah adalah telur, dinyatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi yang dimaksud udhiyah itu adalah binatang tertentu, 3 binatang, yakni unta atau sapi atau kambing. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummi Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiyya fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi." Ini termaktub di dalam Fiqhus Sunnah yang disusun oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala. Idza ra'aitum, apabila kalian menghilal hilala dzilhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, hilal itu bulan sabit yang menunjukkan itu awal bulan. Kalau kamu melihat hilal Dzulhijjah tanggal 1 Dzulhijjah wa aroda, dan aroda ahadukum, salah satu di antara kalian menginginkan ayyudhiyah, untuk berudhiyah atau di Indonesia berkorban, fal yumsik an sya'ri, maka hendaklah dia menahan rambutnya, wa adfarihi, dan kuku-kukunya.
artinya tidak boleh dipotong atau dicukur. Cuma permasalahannya ini terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Mayoritas ulama menyatakan yang tidak boleh dipotong itu al-mudhahi atau al-mudhaha, rambutnya mudhahi, orang yang berkorban, atau rambutnya binatang yang dikorbankan. Karena dhomirhi itu bisa saja kepada dia, orang yang berkorban, atau kepada binatang yang dikorbankan. Oleh sebab itu terjadi khilafiyah. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud di sini itu adalah orang yang berkorban. Jadi dijelaskan di dalam makalah beliau, yang tidak boleh dicukur mulai dari tanggal 1 kalau kita berkeinginan untuk melakukan udhiyah, melakukan korban, maka mulai dari tanggal 1 sampai binatang korban itu disembelih, jangan kita cukur rambut kita. Kemudian kuku kita juga jangan kita cukur. Rambut mana? Ya rambut mana saja, rambut atas, rambut bawah, rambut tengah, dan mana saja itu tidak boleh dicukur. Seperti orang-orang yang haji ketika berpakaian ihram. Cuma tidak persis, kalau orang haji kan kumpul dengan istrinya tidak boleh. Kalau itu enggak apa-apa. Makai wewangian ya enggak apa-apa ketika kita berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat, ulama Timur Tengah ini terutama itu orang yang berudhiyah itu yang dilarang untuk mencukur rambut atau memotong kuku. Tapi ada beberapa yang berpendapat, termasuk almarhum Profesor Dr. Ali Yaqub yang dianggap sebagai pakar hadis di Indonesia. Beliau berpendapat bahwa yang tidak boleh dipotong adalah kukunya binatang yang dikorbankan. Yang tidak boleh dicukur adalah bulunya binatang yang dikorbankan. Karena beliau memahami bahwa itu nanti bulu-bulunya dan apa saja itu didatangkan pada hari kiamat, termasuk darahnya dan dagingnya itu sebagai saksi pada hari kiamat nanti didatangkan. Kalau itu dicukur, kan pengertiannya kan begitu, maka tidak sempurna itu. Ya kita hormatilah apa pendapat, bukan hanya beliau sendiri, ada ulama dahulu itu juga ada yang memahami seperti itu. Terus kemudian bagaimana kita? Ya lebih baik lirofi al-khilaf, untuk menghilangkan khilafiyah itu tidak kita laksanakan kedua-duanya. Artinya binatang yang akan kita korbankan tidak kita potong kukunya, tidak kita potong rambutnya. Demikian juga ketika kita berkorban juga tidak memotong rambut kita dan juga tidak memotong kuku kita. Mulai dari tanggal 1 sampai binatang korban itu disembelih. Kan ini sebetulnya tidak terlalu sulit kan ya. Jadi seperti mamanya motong kukunya sapi itu kurang menggaya, masih dikejok kan gitu ya. Nah itu. Tapi tetap kita hormati lah pendapat para ulama itu, sehingga kita tidak laksanakan kedua-duanya. Kita tidak laksanakan kedua-duanya. Kalau tidak kita laksanakan kedua-duanya, berarti semua itu sepakat benar. Binatangnya juga tidak kita cukur, bulunya, kemudian kukunya juga kita potong. Kita yang berudhiyah juga seperti itu. Maka kedua-duanya akan orang yang para ulama yang berbeda pendapat tadi membenarkan kedua-duanya karena tidak dilakukan kedua-duanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian mengenai udhiyah itu apa? Udhiyah itu hukumnya apa? Disebutkan di dalam fikih sunnah itu al-udhiyah sunnatun muakkadatun.
Jadi sunnah yang diperkuat. Jadi tiap tahun bagi yang mampu. Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrah, dimakruhkan atau digeding oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu alladzi rawahul Bukhari wa rawah Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyaini amlahaini akronaini dzabahahuma biyadi wa samma wa kabbar. Dasarnya itu hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berudhiyah 2 biri-biri yang warnanya putih, ada yang hitam, amlah gitu. Akronain yang bertanduk, sudah ada tanduknya. Beliau sembelih kedua-duanya itu dengan tangannya, dan beliau bersama kemudian wakabbar, artinya bismillah wallahu akbar, dengan menyebutkan seperti itu. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW menyatakan hada anni, ini dari saya, wa an ummati alladzi lam yudhahi, dan dari umatku. Jadi 2 kambing itu, yang satu dari saya dan dari keluarga saya, kemudian yang satu dari saya dan umat saya yang tidak berudhiyah. Itu memakai fi'il mudhari' insyaallah, itu kan yufidu tajaddud, artinya berlangsung terus. Itu mudah-mudahan orang yang tidak berudhiyah juga dapat pahalanya dari Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti wis ora usah udhiyah saja, padahal mampu. Sebab ada ulama yang berpendapat itu wajib. Siapa itu? Yakni Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menyebutkan annaha wajibatun ala dabil yasar, dari orang yang punya keluasan rizki, mimman yamlikuna nisoban minal muqimin ghairul musafirin. Jadi orang yang mempunyai keluasan rizki, mempunyai harta 1 nisab. Harta 1 nisab itu harta minimal mulai wajib mengeluarkan zakat. Berarti kan orang itu muzaki, jadi bukan orang mustaqim. Kon dia mungkin tidak safar bepergian, menurut beliau itu adalah wajib berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati keluasan rezeki kemudian dia tidak berudhiyah, maka jangan sekali-kali dia mendekati musola kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dianggap sahih oleh Al-Hakim. Warajjaha al-a'immah waqfahu. Para para pemimpin, jadi para ulama-ulama itu merojihkan, memperkuat bahwa hadis ini mauquf. Jadi tidak sampai pada Rasulullah SAW. Tapi Abu Hanifah tetap menjadikan ini sebagai dasar wajibnya udhiyah bagi orang yang mampu gitu. Tapi itu pendapat minoritas. Sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa kulit daripada binatang itu boleh dijual, kemudian dibagikan harganya. Padha karo Abu Hanifah kan berpendapat bahwa orang yang zakatul fitri itu boleh dengan harganya, dengan uang. Tapi imam yang lain berpendapat karena makanan pokok ya harus makanan pokok. Ini kita jembar saja, toleransi saja, dengan tidak mencaci maki ulama yang tidak kita ikuti, karena mereka sudah mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Kita apa? Kita bahasa Arab saja kan belum bisa. Jangan sampai kita sudah mencaci maki ulama. Sebab apa? Kita tahu itu dari mereka juga. Manusia tidak ada yang sempurna tentu saja, walaupun itu adalah ulama. Maka hendaklah ini kita sadari bersama. Jadi kalau dia mungkin kepleset dalam satu hal, tapi masih banyak
hal-hal yang kita tahu dari mereka. Oleh sebab itu tidak perlu kita caci maki. Kadang-kadang orang baru mengikuti sunnah begitu. Jadi baru setahun atau 2 tahun atau dulu nggak pernah belajar agama terus tahu sunnah begitu, terus kemudian suka menyalahkan yang lain. Padahal itu juga pendapat ulama. Walaupun ulama itu pendapatnya umpamanya lemah, tapi terus kemudian dicaci maki, istilahnya ditakdir. Nah, itu dicaci ulama ini. Lah kita padahal itu apa andil kita itu di dalam mempertahankan agama dibandingkan dengan mereka? Tentu saja tidak ada apa-apa. Termasuk umpamanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau punya kelemahan, punya kesalahan, tetapi jangan sampai mencaci. Sampai ada orang yang menistakan beliau itu, dia itu tukang jam. Loh, apa kaitannya tukang jam dengan kalau dia ulama? Kan nggak masalah. Profesinya tukang jam, tukang jam as-saati. Ini dipetani, padahal itu halal-halal saja. Tapi ada orang yang mengatakan seperti itu. Dia itu tidak konsisten di hadis ini, di kitab ini dia menyebutkan hadis ini lemah. Kemudian di kitab yang lain hadis itu sahih. Itu beliau tidak konsisten. Kemudian yang mengatakan itu apakah dia juga sekaliber itu? Bahkan orang Indonesia itu yang menyatakan itu, bahasa Arabnya masih belepotan kira-kira dibandingkan Syekh Al-Albani. Maksud saya begini, oke, kita tidak boleh mendewakan, tidak boleh mentakdis, mensucikan ulama manapun. Prinsip kita apabila pendapatnya itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, maka kita ikuti. Tapi kalau tidak perlu membabi buta. Pokoknya kalau pendapatnya Syekh Al-Albani mesti benarnya. Tidak boleh seperti itu. Harus kita cari dasarnya dari mana. Banyak pertentangan atau bukan pertentangan, khilafiyah Syekh Al-Albani dengan Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Itu banyak pertentangan. Kalau Syekh dalam masalah sholat saja, Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz itu menyatakan bahwa makmum itu ketika imam membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah, makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Tapi Syekh Al-Albani tidak. Beliau berpendapat ya harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum juga. Kemudian Rabbana walakal hamdu, itu salah satunya. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Bahkan mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan bacaan-bacaan yang lain. Itu beliau berpendapat seperti itu. Ya sah-sah saja, mereka punya kompetensi untuk beristihad. Cuma harus tahu dasarnya. Kalau Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat dasarnya adalah apabila imam mengucapkan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu, ucapkanlah wahai para makmum Rabbana walakal hamd. Ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Kemudian Syekh Al-Albani di dalam kitabnya disebutkan apakah imam itu tidak membaca Rabbana walakal hamdu. Jangan-jangan kita juga tidak berpikir sejauh itu. Karena di dalam hadis itu disebutkan apabila imam membaca Rabbana walakal hamdu, apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Apakah imam tidak mengucapkan Rabbana walakal hamdu, hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Karena di hadis itu kan tidak ada apakah membaca Rabbana walakal hamdu apa tidak. Ya, ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala.
Jadi berbeda. Kalau Anda mau mengikuti Syekh Utsaimin, tapi ikutilah berdasarkan dasarnya itu, mana yang lebih kuat menurut kita. Termasuk umpamanya iktidal berdekat. Itu pendapat Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas dan ulama-ulama Saudi banyak menyebutkan sami Allahu liman hamidah lalu berdekap lagi. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau tidak ragu-ragu lagi menyatakan bahwa itulah aslalahu. Saya tidak ragu-ragu mengatakan itu adalah bid'ah. La asyukku, saya tidak ragu-ragu. Jadi beliau berpendapat irsal itu ya orang melepas, jadi tidak berdekap. Nah ini dan keras itu belum termasuk ada perdebatan antara Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah ta'ala dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang masalah cadar. Itu perdebatan polemik, tapi polemik hanya di di dalam kitab, menyusun kitab. Tapi lek wong Indonesia polemik itu diumbar ning ndi kan begitu ya. Dan mereka menulis kitab. Jadi kalau umpamanya dia tidak konsisten itu kelihatan di dalam kitabnya. Tapi lek wong ngomong salah kutip itu salah, maksud saya tidak seperti itu. Bisa mengelak orang yang berdebat tapi tidak menulis kitab kan begitu ya. Tapi mereka itu menulis kitab. Jadi orang dulu itu perdebatan itu terkodifikasi, jadi terbukukan sehingga bisa ditelaah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa cadar itu adalah sunnah, sedangkan Syekh Hamud At-Tuwaijiri itu menyatakan itu wajib. Nah ini kan terjadi perbedaan di kalangan para ulama dengan dalil-dalil yang diungkapkan. Jadi itu keras, itu sebetulnya perdebatan beliau pakai bahasa-bahasa yang keras. Tapi ketika Syekh Al-Albani dan Syekh Hamud At-Tuwaijiri itu ketemu pada saat haji, jadi murid-murid itu sudah wah ini nanti akan rame. Tapi ternyata apa? Ya makan-makan bersama, ngobrol-ngobrol, nggak berbicara masalah itu. Itu ada di dalam karangannya, di dalam kitabnya saja dia berpolemik. Tapi di dalam serawung dia baik-baik saja. Jadi kan tidak boleh beliau tahu, semuanya tahu, tidak boleh memaksakan kehendak. Artinya memaksakan ini kamu harus ikuti pendapat saya, kan tidak perlu seperti itu. Tapi yang jelas sudah disampaikan sesuai dengan ilmunya masing-masing di dalam kitabnya, orang bebas. Tapi biasanya orang yang rodok baru begitu mengikuti sunnah gitu, baca kitabnya Syekh Al-Albani atau baca kitabnya Syekh Hamud At-Tuwaijiri, terus itu saja yang dipegang tanpa mengkomparasikan, memukoronakan, membandingkan dengan pendapat ulama yang lain. Mestinya tidak seperti itu. Lawang masalah akidah saja itu ada perbedaan kok. Apalagi masalah fikih. Masalah akidah contohnya, pertanyaan di kubur itu nanti ada berapa materi yang ditanyakan? Gak tahu ya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa ditambah satu lagi? Siapa nabimu? Atau itu kan di dalam hadis kan disebutkan ini bagaimana pendapatmu tentang orang ini. Jadi kelihatannya kayaknya itu Nabi Muhammad SAW didatangkan di situ. Terus kemudian kalau orang Muslim ya, disebutkan menyatakan itu Muhammad abduhu wa rasuluhu. Terus kemudian masih dikejar oleh malaikat itu. Tahu dari mana kamu? Kan orang belum pernah ya kita melihat Rasulullah SAW.
di dalam kitab Madza Ba'dal Maut itu terjadi seperti itu, dikejar dari Al-Quran dan saya membacanya di situ, kemudian saya mempercayai. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada khotamun nabiyyin kan begitu ya, ada nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad. Dan itu saya dari Al-Quran, kemudian tidak dikejar lagi. Ini bocorannya ini ya. Tapi bukan berarti kita itu wis diwapal nih, diwapalin mesti iso jawab. Tidak seperti itu. Beramal soleh sajalah, laksanakan beramal amal yang utama, amal soleh. Nanti akan bisa menjawab dengan sendirinya. Saya pernah ditanya melalui istri saya, itu orang tua gitu ya. Itu coba tanyakan itu. Kon marai aku bahasa Arab boleh ditekokin alam barzah itu gimana? Ben hafal gitu. Saya katakan ya dijawab itu tidak perlu itu dikatakan. Atau nguat apa namanya asirat itu nanti apa ya awake dhewe main stagger gitu biar apa namanya iso nguat kono. Tidak. Itu apa namanya al-jisr atau as-sirat itu ya sesuai dengan amalnya masing-masing, tidak perlu kita latihan di dunia ini. Nah, itu terjadi perselisihan. Ada sebagian ulama yang mengatakan hanya 2 materi saja, jadi yang ditanyakan roh dengan agamanya, tapi yang satu menyatakan ditambah satu lagi, jadi tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini terjadi perbedaan. Terus kemudian juga perbedaannya lagi, orang yang sudah meninggal dunia itu tahu nggak percakapan kita? Di dalam hadis kan disebutkan apa namanya, orang yang meninggal dunia setelah nyawanya dikembalikan itu kan prosesnya dibawa oleh malaikat sampai ke Allah, kemudian disuruh kembalikan ke jasadnya kan begitu, lalu ditanya oleh malaikat. Itu ketika orang-orang yang menguburkan jenazah atau mengantarkan jenazah pulang itu mendengar suara alas kakinya. Jadi alas kakinya orang yang keluar dari kuburan atau setelah keluar dari kuburan itu didengar. Ada hadis sahih yang menyatakan seperti itu. Terus kemudian apa juga mendengar percakapan yang lain, termasuk umpamanya dia main HP, itu apakah dengar juga? Nah itu. Jadi tapi ada yang menyatakan bahwa itu mendengar. Makanya ada Pak Quraisyab itu kan menyebutkan orang-orang itu ada yang menyatakan begini, kamu jangan memalu-malukan keluargamu, karena keluargamu melihat kalau kamu melakukan perbuatan tercela. Nah ini perlu terjadi perdebatan di kalangan para ulama, termasuk yang didengar. Rasulullah SAW kan pernah berbicara kepada sumur yang dipakai, sumur tua yang dipakai untuk mendem mayitnya orang-orang yang mati dalam perang Uhud, yakni orang-orang kafir itu kan dimasukkan di situ saja. Kemudian beliau pernah menyatakan, berdialog dengan itu, apakah sudah kamu rasakan bagaimana janji Allah? Artinya ada siksa, kan ada siksa kubur, ada akhirat. Terus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan menyatakan, wahai Rasul, apakah mendengar orang yang sudah dikubur? Jawab Rasulullah SAW secara umum menyatakan, kamu tidak lebih dengar daripada dia, tapi dia tidak bisa berbicara. Terus ini itu khusus untuk apa namanya, orang yang fi qalib atau di dalam sumur tua itu, atau semua saja orang yang diziarahi ketika itu terus dia tahu. Nah ini terjadi perselisihan.
Itu kan masalah akidah. Jadi masalah akidah juga ada yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Oleh sebab itu, ya kita ini toleran saja lah. Asal mereka mempunyai dasar, kemudian kita mengambil dasar yang kuat. Saya rasa itu saja kesimpulannya. Jadi mengenai menghormati para ulama ini, termasuk pendapat Abu Hanifah. Kalau tidak kita pakai, ya jangan dicaci maki. Abu Hanifah itu imam madhab yang paling tua. Itu disebutkan di dalam suatu riwayat, beliau itu tabi'i, jadi muridnya sahabat. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik kan bukan tabi'i, itu tabi'i kan begitu ya. Abu Hanifah tidak, jadi dia masih gurunya itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu bukan berarti lek ngono mesti bener ya, tidak mesti begitu. Tetapi harus kasus per kasus. Jangan sampai kemudian kita menistakan. Kalau tidak kita pilih, ya kita hormati saja. Tapi jangan kita caci maki. Oh, itu ngeremeh nih. Dalil itu. Kita itu dalil saja kita itu yo ora roh lho. Qur'ane ora apal. Lek apal ya ora roh. Maknane apa? Ada yang hafal Quran tahu artinya. Bahkan ada orang yang tidak hafal Al-Quran, memang roh artinya. Lah itu lebih utama mana? Ya yang lebih utama mestinya hafal Quran, ya roh artinya. Apalagi hafal ribuan hadis saksanate. Ulama itu kan Syekh Al-Albani kan hafal Quran, ribuan hadis juga dihafal. Kalau dia tergelincir maunya 1-2 kali, itu ya jangan katakan nggak konsisten ini. Itu kan penghinaan itu. Ya manusia itu salah, bisa saja salah. Kalau salah ya tidak perlu kita ikuti, gitu saja. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam fikih itu juga disebutkan jawazul musyarakat fil udhiyah, boleh berserikat di dalam udhiyah. Cuma ini dasarnya kira-kira binatang hadiyu ini ya. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al badarata an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kami menyembelih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini yang dijadikan dasar bahwa udhiyah itu boleh berserikat. Artinya seekor sapi itu untuk 7 orang. Seekor jamal unta itu untuk 7 orang. Ada yang di hadis yang lain yang belum saya periksa apakah itu sahih apa tidak. Jamal unta itu untuk 10 orang. Kemudian ya patungan umpamanya harganya 21 juta, terus kemudian ya masing-masing berapa itu kalau 21 juta? Ya 3 juta. Gimana kalau seandainya sing salah satunya gendong indit, artinya sing sitok itu hanya 2,5 juta. Ada pertanyaan seperti itu, tapi jawaban saya itu tidak sah itu, karena belum memenuhi. Cuma tidak menjadikan yang 6 itu tidak sah. Yang 6 itu sah-sah saja. Karena gendong indit itu tadi, umpamanya sing sitok nguai 3,5 kan yang satu, atau kekurangannya 500.000 itu dibagi orang 6 gendong indit gitu. Nah itu sama seperti beli daging, jadi untuk keluarganya. Itu karena tidak memenuhi harga ya. Tapi kalau umpamanya 5 orang ya malah boleh itu karena lebih itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian jadi ini berserikat di dalam pahala untuk udhiyah itu juga boleh. Artinya ini yang korban saya
saya peruntukkan untuk diri saya, istri saya, umpamanya istri saya 4, ya boleh saja, korban hanya 1. Untuk istri saya yang 4 dan untuk anak saya 4 itu kira-kira anaknya berapa ya? 40 umpamanya. Masing-masing 10 kan gitu ya. Reden. Nah, itu boleh saja 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Jadi bersekutu di dalam pahala. Karena Rasulullah SAW sendiri melaksanakan seperti itu untuk umatnya yang belum berudhiyah. Itu berarti contoh dari Rasulullah SAW untuk dirinya dan keluarganya. Jadi boleh saja diperuntukkan umpamanya untuk dirinya, istrinya, anaknya, kemudian bapak ibunya yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Tapi sebetulnya otomatis orang tua kita apabila kita melakukan amal soleh, amal saja, apa saja, amal soleh itu ayah ibu kita itu mendapatkan pahala sebanyak yang kita lakukan. Ini pendapat Syekh Al-Albani di dalam Ahkamul Janaiz wa Bid'ah. Dasarnya apa? Jadi surat An-Najm ayat 39 ya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah ia usahakan. Dan apa yang ia usahakan akan diperlihatkan, maksudnya dikasih pahala, ganjaran. Kemudian di dalam hadis Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz wa Bid'ah itu menyebutkan inna atyaba ma akala rajulu min sa'i wa annabnahu min sa'i. Sesungguhnya makanan yang paling bagus untuk dikonsumsi seseorang itu adalah dari hasil jerih payahnya, dari tangannya. Artinya jerih payahnya, bukan meminta-minta, tapi betul-betul kerja kemudian dapat upah, kemudian itulah yang dimakan. Dan anak itu adalah usaha orang tuanya. Dengan demikian itu hadis ini mengatakan manusia tidak mendapatkan, Al-Quran tadi, manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah ia usahakan. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan anak adalah usaha orang tua, dengan syarat orang tuanya itu ahli tauhid. Kalau dia menyekutukan Allah, tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal, sebelum dia meninggal dunia, ya nggak ada apa-apanya, nggak bisa mengalir. Didoakan pun tidak bisa, karena ada larangan untuk mendoakan orang yang syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya rasa ini. Kemudian satu lagi ya, sabda Rasulullah SAW di dalam hadis itu, Kulu wa'atimu wa'dakhil. Ini sebagian ulama memahami kulu, makanlah. Jadi daging itu sepertiga, dibagi 3. Wa'atimu, dan kasih makan orang yang membutuhkan. Wadakhiru itu dan simpanlah. Jadi sepertiga dimakan untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga disimpan. Tapi ada juga yang memahami yang disimpan itu adalah untuk hadiah. Kalau hadiah itu berarti kan orang kaya juga, keluarganya umpamanya ada yang kaya, dikasih untuk menjalin silaturahim. Jadi jangan sampai terus keluarganya wis sugih wis dilewati. Nah, ini malah menimbulkan nanti kedengkian. Jadi itu hadiah. Kalau hadiah itu kan boleh, orang kaya itu menerima hadiah, boleh-boleh saja. Itu tentang pembagiannya. Tapi jazar, jadi tukang potong atau tukang boleng itu tidak boleh dibayar dari binatang itu. Tapi kalau dikasih hadiah ya boleh-boleh saja. Maksudnya begini, kalau tukang potong, yang tukang boleng itu juga harus mengongkosi, ya dicarikan dari ongkos yang lain. Mudhohi itu mengeluarkan koceknya lagi, atau siapalah panitia, karena Ali bin Abi Thalib menyebutkan seperti itu.
dibagi seluruhnya. Apa saja, bahkan pelananya itu juga diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau umpamanya mereka itu menyatakan wis aku ora njaluk opah, wis aku kayak ana kulite karo ndase ae gak njaluk opah, kuwi padha karo opah kuwi, sama dengan opah. Tapi kalau umpamanya njaluk opah, diopahi oke boleh, jadi diopahi boleh, tapi jangan diambil dari binatang korban itu. Jadi pakai duit sendiri, terus kemudian kita hadiahi apa, boleh-boleh saja. Jadi itu berbeda. Kalau itu tadi biaya nggak boleh diambil dari situ. Tuku teras kresek itu umpamanya terambil dari lulangi kan didol tuku netas kresek atau apa itu ya, yang sangkut pautnya dengan pembagian, termasuk pembolengnya. Itu tidak boleh hal yang semacam itu. Ini pelanggaran. Saya rasa ini ya masih ada waktu, mungkin ya 4,5 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan mengenai ini. Nggih, monggo. Bila satu keluarga itu korban 1 ekor, kemudian jumlah anggota keluarganya itu misalnya 5. Apakah semua anggota keluarga itu tidak diperkenankan untuk memotong kuku atau program semua? Ya korban saja. Jadi 1 orang. Jadi yang korban umpamanya saya, terus istri saya kan saya ikutkan, anak-anak saya jumlahnya umpamanya 40 sekalipun itu tadi ya, itu tidak perlu mereka ikut. Yang saya saja yang tidak boleh memotong kukunya, karena itu kan bersekutu di dalam pahala, bukan berkorban dia. Kecuali kalau seekor lembu untuk 7 orang, ya 7 orang itu ya jangan mencukur dan jangan memotong kukunya, karena itu bersekutu di dalam korban, bukan bersekutu di dalam pahala, kan gitu ya. Entah istilahnya bersekutu dalam pahala apa. Nah, itu kalau tidak berkorban ya nggak perlu, hanya yang berkorban saja. Oleh sebab itu ini, tapi sebetulnya ini tidak mempengaruhi sah tidaknya korban. Apabila kita mencukur, umpamanya gimana? Ya berdosa gitu saja. Sebagian ulama kan menyatakan, terutama ulama Saudi itu menyatakan berdosa. Bertobat saja kepada Allah, tidak perlu membayar dam dan membayar kambing 1 lagi, umpamanya enggak. Mungkin yang lain. Umpama kita ini patungan 7 orang 21 juta. Terus kita ambil biayanya 1.500.000, berarti kita akan beli korban 19,5. Itu gimana hukumnya? 1 ekor lembu. Ini kita patungan 7 orang 3 jutaan 21. Terus kita ambil biaya dari 21 juta itu 1.500.000, tinggal Biaya apa itu? 1.500.000. Biaya untuk menyembelih, untuk tas kresek dan macam-macam. Wow, boleh asal ada akadnya. Kalau ini lebih, umpamanya lebih itu dipakai untuk ongkos pembolengan, umpamanya gitu ya. Ongkos nyembelih itu boleh-boleh saja. Kan itu bukan tidak mengurangi jatah daripada korbannya itu. Ya, satu lagi boleh. Okay. Kita sekarang ini di pasar hewan besar itu kan banyak salon hewan. Kadang kita kan tahu sendiri, seandainya kita tahu hewan sudah kita beli, nanti kita datangkan kan baru mau menyembelih besoknya. Seandainya kita tahu hewan itu di salon gimana? Di salon maksudnya gimana? Sekarang itu di pasar hewan kan banyak, kukunya dipotong, terus sungguhnya itu diomot, terus rambutnya dipotong. Banyak atau dipotong pasar hewan itu banyak. Di rumah
itu binatangnya ya, bukan kita yang berkorban ya. Iya, kita mengikuti pendapat yang pertama itu, yang tidak boleh itu yang dipotong adalah mudhohinya, orang yang berkorbannya. Jadi bukan hewannya. Itu pendapat minoritas ya, hewan itu. Mayoritas itu orang yang berkorban. Walaupun tetap kita kita hargai pendapat minoritas. Tapi itu kan pendapat ulama juga. Ya nggak apa-apa. Cuma ada pertanyaan begini, di rumah potong hewan itu kan disembelih sebelum sholat, gimana itu? Ya tentu saja ya tidak sah. Jangan-jangan orang yang memotong hewan di rumah potong hewan itu ora sholat. Padahal orang wong sing ra salat sak mendinane iki Idul Adha karo Idul Fitri ae salat kok. Lah kuwi Idul Adha saja gak salat, apa meneh 5 hari, begitu ya logika kita. Artinya orang yang enak ya, orang yang ngaku Islam tapi salat 5 waktu tidak. Idul Adha dan Idul Fitri salat. Lah umpamane di rumah potong hewan itu loh. Kok dia motongnya sebelum salat, orang-orang rapati ora salat saja Idul Adha Idul Fitri saja ikut kok. Lah kuwi kok ora salat loh. Ya apa sah itu? Ya, menurut saya enggak sah itu. Kalau sebelum waktu sholat, kemudian apalagi yang memotong itu wong sing ra salat 5 waktu. Ya perbedaan antara kita dengan mereka itu kan masalah sholat. Dalek ra sholat yo, untuk apa? Walaupun pakai Bismillah, wallah pirawene lho wong ngapal nih Bismillah, wallahu akbar itu kan iso ae kan ya. Tapi sholat pora itu. Nah, hati-hati. Jadi yang menyembelih itu juga kalau kita mampu untuk menyembelih ya sembelih sendiri. Kalau tidak mampu itu karena macam-macam ya. Bisa orang tegel melihat darah dan lain sebagainya, daripada nanti membahayakan, maka ya lebih baik ditaukilkan sebagaimana Rasulullah SAW pernah tangannya sendiri, tapi sisanya binatang hadyu itu kan ada 100 ekor unta itu yang 60 sekian itu di dalam hadis disembelih beliau sendiri, kemudian yang lain diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya jadi boleh-boleh saja. Tapi yang pilihan ojo angger wong kok iso mbeleh. Jadi yang muslim tenanan ya sing salat muslim, jenenge muslim ya mestinya salat kan itu ya. Ya, selesai itu. Mungkin yang lain waktunya habis ya. Iya. Ini yang terakhir sekali. Itu di desa sebelah itu ada pengumuman kurban. Biasanya kan sapi itu kan untuk 7 orang, itu diangkat 14 orang. Nah itu gimana? Itu latihan korban, itu korban tenan. Padha karo di sekolahan itu kan berapa anak 40 itu ya. Anggap saja itu latihan korban, sedekah biasa itu. Itu dibagi-bagi tadi bukan korban. Latihan itu. Ya apapun namanya. Ya. Iya, ini terakhir sekali. Terus sekali. Enggak apa-apa. Oke, ngobrol. 14 itu 2 tahun. Jadi yang tahun ini 7 orang, nanti ya 7 orang tahun berikutnya. Ya berarti 7 toh kan ya. Iya. 7 ya enggak masalah. Bisa. Enggak masalah. Ya bisa saja. Separuh utang. Ya utang kalau ada kemampuan untuk bayar ya silakan. Padha karo saiki sapa to sing ora utang, tuku uduk enek sing gak utang. Tuku mobil cek urung gayuk-gayuk tuno ya wis pokoke diutang. Nah, itu akhirnya ya bayarane umpamane sing pegawai negeri ya. Itu bayarannya balik mekur struk gajinya. Nah, ini pakai cicil ini, cicil pulang nungsu. Jadi angger balik padahal cek tanggal 1. Tapi fenomena
ikan berkepala dua. Nah, itu artinya gerih, lawe gerih. Lalu marah-marah. Ya, itu sebetulnya ya fenomena sekarang ini seperti itu. Bahkan umroh saja kan begitu ya. Umroh saja talangan kan begitu ya. Haji saja talangan. Kalau dia punya kemampuan untuk membayar pada saat itu dia tidak bisa, ya mengapa tidak? Kan gitu. Ya, saya rasa ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita cukup sekian. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menangi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dan seterusnya, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menggunakan momentum itu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, tat langsung.